Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misri Adi. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. NIM saya adalah 25050 36025. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan kembali materi yang telah disampaikan oleh teman-teman pada minggu sebelumnya. Nah, jadi kali ini saya akan membahas mengenai tema topik kerangka dan juga sitasi ilmiah. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari topik. Jadi topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Topik ini menjadi dasar atau landasan yang digunakan seorang penulis untuk menyampaikan maksud dan gagasannya. Jadi sebelum kita menulis, kita harus tahu dulu topik apa yang ingin kita bahas. Nah, dalam menentukan topik ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Yang kedua, topik harus sesuai dengan minat penulis. Yang ketiga, sumber-sumber untuk membahas topik tersebut tersedia. Yang keempat, topik tidak boleh terlalu luas atau terlalu sempit. Nah, selain itu, topik juga tidak boleh terlalu baru, terlalu teknis, atau terlalu kontroversial agar pembahasannya bisa lebih jelas dan juga seimbang. Oke, nah yang selanjutnya adalah tema. Tema itu bisa diartikan sebagai inti atau gagasan utama dari suatu tulisan atau cerita. Tema inilah yang akan mengarahkan jalan cerita, isi tulisan, atau bahkan sebuah penelitian. Jadi, kalau topik itu dia masih umum. Nah, tema ini dia lebih mengkerucut. Ia dapat menjadi gagasan utama yang akan diolah atau pada pembahasan. Nah, tema memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, untuk memberikan arah dan fokus pada karya tulis atau cerita. Lalu menghubungkan unsur-unsur lain seperti plot, tokoh atau alur, membangkitkan emosi dan empati pembacanya, serta menyampaikan nilai moral, pesan sosial, dan juga kritik. Oke, selanjutnya kita akan masuk untuk membahas kerangka. Jadi, kerangka adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Ada dua jenis kerangka, yaitu kerangka topik dan juga kerangka kalimat. Kerangka ini biasanya menggunakan kombinasi angka dan huruf agar lebih mudah dibaca dan juga sistematis. Dengan adanya kerangka, ide-ide bisa tersusun dengan runtut, sehingga tulisan tidak melebar atau menyebar kemana-mana. Nah, contoh dari penggunaan gabungan angka dan huruf dalam kerangka terdapat pada karya tulis ilmiah. Nah, kita biasanya menggunakan angka Romawi dulu, lalu huruf abjad besar, terus satu biasa, terus ada A kecil, terus satu kurung, dan seterusnya. Nah, dengan sistem ini kita bisa mengatur gagasan utama, subgagasan, sampai rincian kecil dengan jelas. Dengan begitu, karya tulis ilmiah kita ini bisa tersusun dengan runtut sesuai dengan poin-poin yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sitasi. Jadi, sitasi atau sitiran adalah mengutip atau menyebutkan kembali kata-kata yang telah dituliskan oleh orang lain. Dalam penulisan karya ilmiah, sitasi sangat penting karena menunjukkan sumber dari mana kita mengambil informasi tersebut. Dengan adanya sitasi, tulisan kita menjadi lebih kredibel karena pembaca akan tahu bahwa informasi yang kita sampaikan ini memiliki dasar. Nah, sitasi juga berfungsi sebagai bentuk penghargaan kepada penulis atau peneliti sebelumnya yang sudah menghasilkan karya ilmiah. Selain itu, sitasi juga memberikan kesempatan bagi pembaca untuk menelusuri sumber asli jika ingin mendalami lebih jauh. Dan yang paling penting, sitasi ini mampu mencegah kita dari tindakan plagiarisme atau mengambil karya orang lain tanpa memberikan pengakuan. Nah,
Oleh karena itulah, setiap penulis atau peneliti wajib memahami aturan penulisan sitasi agar tulisannya bisa lebih rapi, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Biasanya sitasi ini diletakkan pada akhir karya tulis ilmiah, yaitu pada daftar pustaka. Oke, selesai sudah pembahasan saya atau pemaparan kembali materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saat presentasi pada minggu ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.